Baik, kepada ketua kelas agar mempersiapkan kelasnya. Baik Bu, Ista'in berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak Anda, apa kabar semuanya? Baik Bu. Alhamdulillah baik. Masih kuat puasanya? Masih Bu. Terlebih dahulu kita memulai pembelajaran, Ibu akan melaksanakan Anda terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir. Semoga kita selalu hadir untuk ke depannya. Bu. Sebelum Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran Ibu, apakah Anda masih ingat pembelajaran kita yang lalu? Tidak Bu. Apa itu? Tentang mengenal malaikat Allah, Bu. Jadi materi kita minggu lalu itu mengenal malaikat Allah. Jadi pembelajaran kita pada siang hari ini itu menyayangi anak yatim. Apa tadi Nanda? Menyayangi anak yatim. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik dapat membaca surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Yang tujuan yang kedua itu peserta didik dapat menulis ayat surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Dan tujuan yang ketiga itu peserta didik dapat mengartikan surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Dan tujuan pembelajaran yang keempat itu peserta didik dapat mengetahui pesan pokok dari surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Dan yang tujuan yang kelima itu peserta didik dapat menghafal surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Nah, pembelajaran kita pada siang menjelang sore hari ini itu menyayangi anak yatim. Apa tadi Nanda? Menyayangi anak yatim. Yang pertama, kita harus bisa terlebih dahulu membaca surah Al-Maun. Apakah di sini ada yang hafal surah Al-Maun 1 sampai 7? Kalau tidak, dia Ibu baca dengan Nanda, ikuti Ibu. 1, 2, 3. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Setelah kita membaca surah Al-Maun ayat 1 sampai 7, kita harus juga bisa mengartikan surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Mengartikan surah Al-Maun. Yang arti yang pertama itu ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, yang mana artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang yang menghati anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang di dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, itu orang yang lalai terhadap sholatnya. Wa yamna'unal ma'un, dan dia berbuat dan enggan memberi bantuan. Nah, Ibu akan menjelaskan lesan dari surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Yang pertama itu ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Terdapat pada lafaz yukadzibu bid-din. Yukadzibu bid-din. Nah, mana ada apa?
mendustakan agama, bukan binubitin, orang yang mendustakan agama. Dan ayat yang kedua yang berbunyi pada ikan tadi yadul yatim. Nah, itulah orang yang menghati anak yatim. Pada ikan tadi yadul yatim, maka adalah yang menghati anak yatim. Dan ayat yang ketiga yang berbunyi wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mana di sini pada lafaznya wala yahuddu ala ta'amil miskin, terdapat pada kata ta'am, yaitu dia tidak memberi makan orang miskin, ta'amil miskin. Dan ayat yang keempat itu fawailil lil musallin, terdapat pada lafaz lil musallin, yaitu orang yang lalai terhadap salatnya. Dijawab di dalam surah Al-Maun ayat 5, allazina hum an salatihim, itu orang yang lalai terhadap salatnya. Terdapat pada kata an salatihim, orang yang lalai terhadap salatnya. Wa yamna'una al-ma'un, dan dia berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Wa yamna'una al-ma'un, terdapat pada lafaz wa yamna'una al-ma'un. Nah, itulah pesan dari surah Al-Maun ayat 1 sampai 7, bahwa yang pertama itu dia mendustakan agama, ayat yang kedua itu dia menghati anak yatim, ayat yang ketiga itu dia tidak memberi makan orang miskin, dan celakalah orang yang salah. Siapa yang celakalah salatnya, itu orang yang lalai terhadap salatnya, dan dia suka memamerkan kepada orang lain, dan dia enggan memberikan bantuan. Padahal dia diberikan oleh Allah harta yang banyak, tetapi dia enggan memberikan bantuan. Itulah pembelajaran kita pada siang hari ini. Siapa yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Jika tidak, ibu akan menyimpulkan materi itu. Kita harus berbuat baik dan menyayangi anak yatim, sebagaimana kita menyayangi orang-orang keluarga kita sendiri. Kita juga menyayangi anak yatim dan memberinya makan. Karena ini terdapat dalam surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Kita harus melaksanakan perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu akan memberikan anak tugas itu menghafal surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Nanti ibu akan meminta Ananda atau ibu tadi untuk setorkan kepada ibu. Mungkin sekian, ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengajar, karena manusia itu tempatnya salah yang ada. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit ya Anda. Assalamualaikum.